Gak ada yang peduli kalau lo capek mikirin arti hidup. Gak ada yang peduli kalau lo udah usaha tapi tetap gagal. Dan gak ada yang peduli kalau dunia ini tuh absurd. Tapi tahu gak? Otak manusia itu satu-satunya yang bisa sadar sama absurditas ini. Sementara ya kayak kucing atau semut, ya mereka bodo amat sih. Dan justru disitulah letak keindahannya. Kita satu-satunya makhluk yang bisa ngakak di tengah kekacauan. Bener gak tuh? Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Kali ini kita bakal ngebahas seorang filsuf sekaligus penulis yang idenya masih relate banget sama kita semua. Dia adalah Albert Camus, bapaknya absurdisme. Pernah gak sih lo ngerasa hidup ini tuh absurd banget? Udah usaha keras, tapi tetap aja gagal. Udah berjuang buat sesuatu, tapi ujung-ujungnya gak ada yang berubah. Well, Camus punya jawaban buat ini. Dan dia gak nyuruh kita pasrah, tapi malah sebaliknya. Dia lahir di Aljazair tahun 1913 dari keluarga miskin. Ayahnya yang seorang buruh perkebunan anggur asal Prancis meninggal di Perang Dunia Pertama saat Camus waktu itu masih bayi. Ibunya adalah seorang buruh cuci yang buta huruf dan hampir gak bisa bicara karena gangguan pendengaran. Mereka tinggal di perkampungan kelas pekerja dengan kondisi serba terbatas. Tapi walaupun ia hidup susah, Camus gak menyerah. Dia gak nyerah guys. Dia pinter banget ya, dan akhirnya bisa kuliah sambil kerja serabutan. Tapi ya masalah lain datang. Dia kena tuberkulosis yang bikin impiannya jadi pemain bola hancur lebur. Tapi justru disinilah awal Camus jadi Camus yang kita kenal sampai sekarang. Dari hidup yang keras dan penuh ketidakpastian tuh, dia mikir, sebenarnya apa sih arti hidup kalau semuanya cuma berujung kematian? Camus terkenal dengan konsep absurdisme yang basically ngomongin kalau hidup itu nggak punya makna dari sananya. Alam semesta ini tuh netral. Gak peduli sama lo. Lo bisa kerja keras kek, lo jadi orang baik kek, lo bisa gini kek, lo bisa gitu kek. Tapi tetap aja endingnya kemana coba? Ya mati. Sounds depressing kan? Tapi tenang dulu guys. Camus gak bilang kita harus nyerah, harus pasrah. Enggak. Justru dia bilang kita harus menerima absurditas ini dan tetap jalan terus. Contohnya nih, ada mitologi Yunani, di mana ada seorang raja licik bernama Sisyphus. Dia dihukum para dewa buat dorong batu raksasa ke atas bukit. Batu raksasa lo guys, ke atas bukit nih. Tapi setiap kali udah nyampe puncak, udah capek kan ya, batunya jatuh lagi tuh ke bawah dan dia harus mulai dari awal. Bayangin betapa capek dan frustasinya dia. Udah sampai atas, batunya turun lagi, sampai atas turun lagi, sampai atas turun lagi, terus gitu, terus. Tapi justru anehnya di sini ada makna yang Camus lihat. Hidup kita pun kayak Sisyphus. Kerja keras tanpa mikir, tapi kita tetap bisa memilih untuk bahagia di dalamnya. Bukan karena ada hadiah di ujung perjalanan, tapi karena
kita menikmati prosesnya. Camus bilang, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kenapa? Karena dalam menerima absurditas, kita menemukan kebebasan. Kita sadar kalau nggak ada aturan mutlak yang menentukan hidup kita. Dan itu justru bikin kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Hidup jadi tentang menikmati proses, bukan soal mencapai tujuan akhir. Makanya, bukannya menyerah tuh, Camus justru ngajak kita buat tetap gas terus. Hidup tanpa makna. Bukan berarti nggak bisa nikmatin hidup, guys. Nah, mungkin lo mikir gini, terus buat apa kita hidup kalau nggak ada maknanya? Jawaban Camus tuh sederhana. Kita yang bikin makna sendiri dong. Nggak perlu ada grand purpose atau destiny, segala macem hal. Nggak perlu kayak ada tujuan hidup itu gini bla 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 bla. Nggak perlu. Lo bisa menikmati kopi pagi lo, ketawa sama teman-teman, ngerasain hujan, dan sekedar jalan-jalan tanpa tujuan. Camus ngajarin kita buat hidup di momen ini, momen sekarang, tanpa perlu terus-terusan nyari makna besar yang sebenarnya nggak pernah ada. Bahkan, Camus sendiri enjoy banget sama kehidupan. Dia suka main bola, sering keliling naik motor di jalanan Aljazair, dan suka ngobrol sama teman-temannya di kafe. Dia bukan filsuf yang cuma duduk di pojokan mikirin dunia. Dia lebih suka ngerasain dunia dengan penuh kesadaran. Bahkan dalam tulisannya, Camus sering menggambarkan betapa indahnya hal-hal kecil, seperti sinar matahari di pantai, atau suara riuh kota. Ini yang bikin absurdismenya unik. Bukan tentang putus asa, tapi tentang menerima kenyataan, tetap menikmati hidup, dan merayakan kebebasan kita di dunia yang absurd ini. Camus sering dikira eksistensialis kayak Jean-Paul Sartre, tapi dia nolak label itu. Kalau Sartre dan lainnya tuh percaya manusia harus menciptakan makna lewat pilihan dan kebebasan. Camus tuh lebih santai, tapi juga lebih radikal. Buat dia, hidup itu absurd, dan kita harus merangkul absurditas itu tanpa perlu bikin makna baru yang dipaksain. Dia melihat bahwa kebanyakan orang mencari makna sebagai pelarian dari ketidakpastian, sedangkan dia memilih untuk menghadapi absurditas itu langsung, tanpa ilusi. Bahkan nih, ini yang bikin dia clash sama Sartre. Mereka awalnya bestie banget tuh. Sering diskusi di kafe Paris ya. Tapi akhirnya jadi rival ideologis. Karena Sartre itu lebih politis guys, mendukung komunisme. Sedangkan Camus tetap pada sikap independennya dan menolak sistem yang menurutnya mengorbankan individu. Perselisihan ini bikin mereka terpisah. Dan sejak itu, Camus jalan sendiri dengan pemikirannya yang unik. Hidup menurut Camus tuh kayak stand up comedy. Gak usah terlalu serius, nikmatin aja tiap momennya. Jadi gini, bayangin kalau lo lagi naik roller coaster. Tapi lo gak tahu kapan turunan tajamnya bakal datang. Deg-degan? Pasti. Tapi itulah hidup menurut Camus. Gak bisa ditebak. Absurd, tapi juga penuh sensasi itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari dia? Ya, hidup itu absurd tentunya. Tapi justru disitulah petualangannya. Gak perlu repot nyari makna besar. Cukup resapin setiap momen kayak lo lagi nikmatin lagu favorit. Gak ada kepastian, bukan alasan buat nyerah. Justru kita bebas buat ngejalanin hidup dengan cara kita sendiri. Camus ngajarin kita buat ngelawan absurditas dengan menikmati perjalanan, bukan cuma ngejar tujuan. Buat lo yang sering overthinking, takut gagal, atau ngerasa hidup ini gak ada artinya, tenang aja, lo gak sendiri. Justru di dalam absurditas itu kita bisa menemukan kebebasan sejati.
Guys, kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak yang paham absurdisme dengan cara yang fun. Komen juga di bawah, siapa tokoh atau konsep yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di next video guys. Tetap absurd, tetap nikmatin hidup, dan jangan lupa gas terus. Karena kalau dunia ini emang gak masuk akal, kenapa kita harus main pakai aturan? Kita semua adalah Sisyphus modern, dan satu-satunya cara buat menang adalah dengan ngakak sekencang mungkin sambil dorong batu itu lagi ke atas. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.